Coba bayangkan ini. Di satu belahan dunia, para investor lagi bersorak-sorai. Portofolio mereka tumbuh lebih dari 50%. Tapi di belahan dunia lain suasananya beda banget. Investor justru lagi pusing karena pasar saham anjlok sampai 17%. Ya, tahun 2026 ini benar-benar menciptakan dua dunia yang kontras di pasar saham global. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan bongkar datanya, kita cari tahu siapa juaranya, siapa yang jadi pecundang, dan yang paling penting, di mana sebetulnya posisi Indonesia di tengah perlombaan global ini. Kita mulai dari angka yang bikin mata melotot, plus 53,67%. Bayangin deh, dalam periode year to date aja, ada sebuah pasar saham besar yang bisa kasih imbal hasil segila ini. Ini bukan sekedar angka bagus loh, ini adalah return yang bisa mengubah total kekayaan seorang investor secara drastis. Angka seperti inilah yang jadi headline di mana-mana. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, ceritanya beda 180 derajat di tempat lain. Ada pasar yang justru anjlok dalam banget, lebih dari 17%. Kontrasnya tajam sekali kan? Ini menunjukkan betapa nasib investor di berbagai negara bisa sangat berbeda. Yang satu berpesta, yang satu lagi harus menelan pil pahit kerugian. Dua angka ini jadi simbol dua realitas yang sangat berbeda di pasar global saat ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kok bisa sih bedanya sejauh itu? Kenapa ada pasar yang terbang tinggi sementara yang lain terpuruk? Apa ini karena faktor ekonomi makro, kebijakan pemerintah, atau mungkin ada satu industri spesifik yang jadi motor penggeraknya? Inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Tentu, sebelum kita bedah lebih jauh, ada disclaimer penting dulu ya. Analisis ini murni buat tujuan informasi dan edukasi. Data yang kita sajikan ini adalah gambaran kinerja di masa lalu dan sama sekali bukan saran untuk berinvestasi. Semua keputusan jual atau beli aset finansial itu sepenuhnya jadi tanggung jawab Anda sebagai investor. Oke, kalau gitu mari kita langsung lihat datanya. Baik, kita mulai perjalanan kita dengan melihat siapa saja yang ada di puncak podium. Kita akan soroti pasar-pasar dengan performa terbaik di seluruh dunia sepanjang tahun 2026 ini. Siapa tahu kita bisa belajar sesuatu dari kesuksesan mereka. Dan juaranya adalah Korea Selatan. Indeks KSP mereka melesat 53,67%. Wow, angka ini bukan cuma tinggi, tapi benar-benar mendominasi panggung global. Kenaikan sebesar ini dalam waktu singkat menunjukkan optimisme yang luar biasa dari para investor. Korea Selatan tahun ini main di liganya sendiri. Nggak jauh di belakang ada Taiwan. Indeks TSE weighted mereka juga tampil perkasa, naik lebih dari 30%. Nah, kalau kita lihat dua negara ini ada di puncak. Yang satu naik 53%, satu lagi 30%. Kayaknya ada pola yang mulai kelihatan jelas ya kan? Apa sih benang merah di antara kesuksesan fenomenal Korea Selatan dan Taiwan tahun ini? Jadi, apa resep rahasianya? Jawabannya ternyata cuma satu kata. Chip. Yup. Industri semikonduktor. Kinerja KSP itu sangat dipengaruhi oleh raksasa teknologi Samsung, sementara indeks Taiwan sangat didorong oleh TSMC, produsen chip terbesar di dunia. Ini jadi contoh sempurna gimana satu industri yang vital di era digital bisa mengangkat seluruh pasar saham sebuah negara. Kekuatan beberapa perusahaan raksasa ini punya efek domino yang luar biasa. Dan cerita tentang para pemenang ini makin menarik loh. Coba deh kita lihat Israel. Meskipun negaranya menghadapi situasi konflik yang rumit, Tel Aviv Stock Exchange 35 indeksnya justru berhasil naik 21,64%. Ini nunjukin kalau sentimen pasar itu kadang bisa bergerak di luar dugaan, bahkan di tengah ketidakpastian geopolitik. Investor di sana sepertinya lebih fokus pada fundamental perusahaan teknologinya, benar-benar luar biasa. Oke, kita udah lihat panggung global dan para juaranya. Sekarang, saatnya kita pulang kampung, kita persempit fokusnya, kita zoom in ke lingkungan terdekat kita, yaitu kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Ini bakal ngasih konteks yang penting banget buat memahami posisi Indonesia sebenarnya. Nah sekarang, kita lihat langsung rapor negara-negara tetangga kita di ASEAN. Coba perhatikan baik-baik ya. Di puncak ada Thailand yang memimpin dengan nyaman, naik solid 16%. Diikuti Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Semuanya ada di zona hijau. Filipina cuma turun tipis banget, sekitar 1%. Tapi kemudian, perhatian kita tertuju ke baris paling bawah. Indonesia, anjlok 17,55%. Ini bukan sekedar di posisi terakhir. Ini adalah sebuah jurang yang dalam banget dibandingkan negara-negara tetangga kita. Biar lebih kerasa lagi bedanya, coba kita jajarin langsung yang paling top sama yang paling bawah di ASEAN.
Di satu sisi ada Thailand yang naik lebih dari 16%, di sisi lain Indonesia turun lebih dari 17%. Total perbedaannya itu lebih dari 33 poin persentase. Bayangin, dua negara tetangga di kawasan yang sama, tapi nasib pasarnya kayak langit dan bumi tahun ini. Perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Ngelihat angka ini, mungkin ada yang mikir, wajar kali, mungkin memang lagi tahunnya pasar Asia lesu. Itu asumsi yang masuk akal sih. Tapi apa benar begitu? Apa kinerja buruk Indonesia ini bisa dijelaskan oleh tren regional yang lebih besar? Coba kita cek datanya lebih luas lagi. Waktu kita lebarkan pandangan ke Asia Pasifik, argumen tahun yang buruk untuk Asia itu langsung runtuh. Lihat saja, Jepang naik lebih dari 17%. Korea dan Taiwan, seperti yang kita tahu, meroket. Bahkan Tiongkok dengan segala tantangannya masih bisa positif. Terus kita lihat India deh, yang sama-sama minus. Penurunannya cuma sekitar 8%, nggak sampai separuh dari penurunannya IHSG. Data ini jelas banget nunjukin, masalah ini spesifik untuk Indonesia, bukan tren regional. Jadi, kalau kita gabungkan data dari ASEAN dan Asia Pasifik yang kita analisis, di mana posisi Indonesia? Jawabannya tegas, peringkat 13 dari 13 pasar, posisi paling buncit, juru kunci di kawasan kita sendiri. Ini fakta yang harus kita hadapi. Sekarang, yuk kita balik lagi ke daftar global dan lihat lebih dekat siapa saja yang ada di zona merah. Siapa saja sih negara-negara yang kinerjanya di bawah 0% tahun ini? Perjalanan ini akan membawa kita ke kesimpulan akhir tentang di mana posisi Indonesia di panggung dunia. Perjalanan kita ke dasar daftar dimulai dari yang minusnya tipis-tipis dulu. Swiss turun sedikit sekali. Lalu ada raksasa ekonomi Eropa, Jerman, turun 1,67%. Irlandia turun lebih dalam, hampir 6%. Kemudian kita sampai ke India, yang seperti kita bahas tadi, turun 8,87%. Tapi ini semua belum yang paling bawah. Dari 33 pasar saham di seluruh dunia yang ada dalam data ini, mulai dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, sampai seluruh Asia, kita sekarang tiba di posisi paling akhir, posisi ke-33, posisi yang pastinya nggak diinginkan oleh negara manapun. Dan ya, di posisi paling buncit, dengan kerugian sebesar 17,55% adalah indeks harga saham gabungan Indonesia. Ini bukan hanya yang terburuk di ASEAN atau Asia, tapi juga yang terburuk di antara 33 bursa global yang kita analisis di data ini. Sebuah posisi yang sangat sulit. Dalam dunia pasar modal, kondisi ini ada istilahnya laggard, artinya entitas yang tertinggal jauh saat yang lain sudah lari kencang di depan. Dan berdasarkan data yang udah kita bedah bareng-bareng, nggak bisa dipungkiri bahwa dalam perlombaan kinerja pasar global tahun ini, IHSG adalah laggard utamanya. Oke, kita udah lihat banyak banget data, dari yang paling kinclong sampai yang paling merosot. Sekarang, mari kita tarik napas, dan kita rangkum semuanya jadi beberapa poin penting yang gampang diingat tentang di mana sebenarnya posisi pasar Indonesia saat ini. Poin pertama dan yang paling utama adalah ini. Secara global, IHSG itu terisolasi di dasar klasemen. Peringkat 33 dari 33 negara. Ini bukan cuma sekedar ada di papan bawah, tapi benar-benar menempati posisi paling akhir sendirian. Ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja yang sangat signifikan dari tren positif di banyak belahan dunia lain. Poin penting kedua, dan ini mungkin yang paling krusial, pelemahan ini sifatnya sangat spesifik. Di lingkungannya sendiri, baik di ASEAN maupun di Asia Pasifik yang lebih luas, IHSG adalah yang paling tertinggal. Ini membantah telak anggapan bahwa kinerja buruk kita cuma karena ikut-ikutan tren regional. Faktanya, sebagian besar tetangga kita justru baik-baik saja, bahkan ada yang terbang tinggi. Semua data ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang nggak bisa dihindari. Kenapa? Kenapa Indonesia bisa begitu tertinggal? Apakah ini masalah kebijakan di dalam negeri, sentimen investor asing yang memburuk, atau ada faktor fundamental ekonomi lain yang belum terbaca oleh pasar? Nah, menemukan jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi kunci untuk melihat apakah IHSG bisa bangkit dari posisi laggard di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyimak ulasan mendalam ini.